Apa? Pak Rudi ya? Gimana Pak Rudi? Apa Pak? Kenduri? Pencuri. Oh, pencuri. Boleh ya, pencuri lah. Pencuri dari kalangan manusia. Ya, terus boleh. Terus apa lagi? Banyak ya. Jadi sihir itu bisa anak turunannya itu bisa voodoo, bisa santet, bisa tenun, bisa eh, apalah misalnya ya, jaran goyang atau apalah ya. Kalau jaran goyang itu kan pakai mantra-mantra ya, biasanya wanita ya. Jadi wanita itu pakai jaran goyang supaya orang lain yang dimaksud itu bisa tertarik. Itu malam hari biasanya. Ya, malam hari. Dan ini dari dulu sampai sekarang. Jadi misalnya seseorang itu benci pada orang lain, maka dikirimlah voodoo. Kalau voodoo itu kan pakai boneka ya. Boneka atau apa ditusuk dan sosnya atau dibakar dan sosnya. Nah, kalau itu perbuatan melibatkan jin ya. Jadi ingin saya tegaskan di sini, jin itu makhluk Allah yang ada beriman, ada yang kafir. Kebanyakan kafir. Kayak manusia kebanyakan kafir. Nah, jin ketika digunakan untuk bisnis ya. Jadi bisnis jin namanya voodoo, namanya santet, namanya tenun, namanya sihir. Makanya antum harus hafal ayat kursi dan camkan baik-baik. Itu rahasianya di ayat kursi. Ya. Nah, kalau pengen rumah kita tidak kemasukan sihir atau santet ataupun yang sejenisnya, bacakan surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Ya paling tidak ya seminggu sekali ataupun sebulan sekali pas khatam ya. Itu kan pasti baca surat Al-Baqarah ya. Itu salah satu fadilahnya ya. Nah, kalau pengen aman terus ya baca surat An-Nas, Al-Falaq ini. Mau tidur ataupun dalam kondisi apapun bisa, boleh deh. Apalagi bacanya pakai doa direnungi gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ya min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad ya. Nah, jadi pada waktu malam ini mudah sekali makhluk-makhluk Allah yang jahat, mulai dari manusia ya tadi seperti yang Pak Rudi sampaikan tadi, manusia itu ketika mencuri ataupun yang lainnya ya, mencuri itu kan masih ini ya, mencuri, merampok, kemudian berbuat jahat lainnya itu biasanya melakukannya pada malam hari. Malam hari itu lebih tepatnya mungkin di atas jam 1 ya. Ketika orang pada tidur ya. Hanya disebutkan di sini subuh, menguasai hari subuh itu termasuk jam-jam 3 itu pencuri itu datang ya. Dan termasuk jin ya. Jin itu akan mencari orang-orang yang tidur yang tidak menyebut asma Allah, akan ganggu. Cara ganggunya gimana? Ya dikasih mimpi buruk ya. Dibisiki. Jin itu kan tukang bisik-bisik gitu ya. Jadi misalnya contoh yang paling gampang begini ya. Jadi kita tidur kemudian dibisiki ya. Itu karena kita tadi kan nggak minta perlindungan kan. Kita itu tidur-tidur saja tanpa berdoa, tanpa minta perlindungan. Nah, karena nggak ada perlindungan, ya sudah jin masuk. Jadi jin itu bisiki terus. Apalagi setan dari kalangan jin itu 24 jam. Ya. Jadi makanya dikatakan setan itu berjalan di atas darah, peredaran darah. Itu maksudnya bahwa jin itu bisa masuk ke dalam diri kita. Masuk sehingga ngomongnya itu kalau orang bilang itu apa kata hati. Nah, apa kata hati ini maksudnya ketika manusia itu lupa pada Allah, maka setan ini masuk ke dalam hati dan ngendon. Sehingga ketika orang korupsi, maka dia bilang, sekali ini aja. Ambil korupsi 1 juta. Nah, kok enak ya 1 juta ya? Bisa beli ini, bisa ini, bisa ini, bisa senang-senang. Korupsi lagi 100 juta ya. Enggak oke lah. Dari 1 juta, 10 juta dulu deh. Jangan langsung lompat ya. Langsung 10 juta enak ya. Kok gampang banget korupsi ya. Tinggal naikkan ini aja, apalagi habis itu makan-makan ya. Jadi harta korupsi itu kalau dimakan itu makanannya itu jadi api. Itu makna majas. Makna majas itu bahwa
menjadi api itu maksudnya adalah besok di neraka menjadi api neraka yang akan menyiksa orang itu, dan ketika di dunia itu ngundang para setan untuk tinggal di dalam pikiran dan hatinya. Makanya masalah makan itu di dalam Islam sangat ditekankan, halal dan toyib. Halal itu yang halal, toyib itu cara mencarinya toyib. Ya, dilarang korupsi, dilarang manipulasi, dilarang merusak. Ya, yang merusak itu apa? Makanan instan, makanan yang cepat saji itu kan merusak. Ya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa lah. Kalau yang halal yang boleh ya, tapi yang haram nggak boleh ya. Nah itu ya. Nah sekarang kalau kita bicara tentang apa namanya jin ya, jadi maka jin bekerja 24 jam khususnya mencari orang-orang yang tidurnya itu tidak minta perlindungan pada Allah. Jadi orang-orang yang tidak membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas serta surat Al-Ikhlas dan tidak berlindung pada Allah, maka jin akan mendatanginya. Ngeri, dan ini akhirnya dia dikasih mimpi-mimpi buruk ya, mimpi menakutkan. Kemudian ketika dia bangun tengah malam itu males ya. Jadi males. Jadi males karena apa? Karena digoda sama jin. Masih lama, masih lama ya. Beda dengan kalau kita minta perlindungan pada Allah. Maka ketika kita berlindung pada Allah, salah satunya membaca Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, maka Allah kasih yang namanya kemudahan. Kita bisa qiyamul lail ya. Dan itu bisa menjadi hal yang apa namanya kebiasaan ya, meskipun nggak tiap hari, mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, tapi paling tidak begitu ya. Nah kalau kita sudah melakukan kemudian masih tertidur, itu sudah kategori pahala ibadah. Apa nggak enak ya, kita tidur dikasih pahala ibadah qiyamul lail loh itu. Jadi misalnya kita sudah berdoa ya, kita sudah biasa sholat malam, taruhlah 2 hari sekali ya, tapi kemudian kita sudah melakukan hal yang sama, tapi kita tertidur, itu dianggap pahala. Coba bayangkan, apa nggak enak? Ya, dengan wudhu, dengan berdoa. Nah, jadi itu kita dianggap beribadah. Ya, bentuk-bentuk pahala ibadah itu banyak. Ya, kalau pahala ibadah sejati atau real itu sholat ya. Tapi ada pahala yang berbentuk seperti ibadah. Apa itu? Menunggu sholat. Menunggu sholat di masjid, itikaf di masjid, dari sholat ke sholat ya. Kalau dia itikaf di masjid dari maghrib ke isya, menunggu itu dikategorikan menunggu atau dia beribadah. Apa enggak enak? Termasuk tidur ya. Tidur kalau diniatkan nanti ibadah, plus nanti kalau bangun malam udah niat, kemudian dia tidur sampai pas subuh, itu sudah kategori dapat pahala ibadah malam. Loh, enak kan? Kalau punya ilmu tuh enak. Nggak sholat aja pahalanya sholat. Apalagi sholat. Itu kan semua tergantung pada niat. Ya. Makanya saya telah menemukan hadis tentang bab niat. Bab niat itu banyak banget ya. Yang paling dulu, yang ketika kita di Sanawiyah tahun 80-an itu ya. Itu yang paling terkenal innamal a'malu binniyah. Ya. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kalau kita niatnya makan untuk supaya badan kita kuat, itu kategori ibadah. Ya. Kalau kita tidurnya karena pengen kuat, bisa bangun malam, bisa melakukan maisah dan seterusnya, maka itu kategori pahala ibadah tidur. Jadi ibadah itu macam-macam ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah ketika kita melakukan perkara-perkara mubah yang kita niatkan untuk amal kebajikan, itu menjadi amal yang ibadah. Enak. Kalau punya ilmu tuh enak ya. Nah, berikutnya adalah hewan itu contoh ular, contoh tikus, apalagi yang sebutkan Pak Fauzi, mungkin hewan yang merusak atau mengganggu manusia. Bahkan hewan ini bisa dari jin ya. Jin itu bisa berbentuk hewan. Apa saja itu? Atau yang lain misalnya? Saya Ustaz. Ya. Masuk. Oh iya, nggih. Ular, ini Ustaz. Oke. Ini Pak Mek ya? Ketemu lagi nih Pak Mek. Namanya Maksum sebenarnya. Oh iya.
Pak Maksum, ya. Iya, Ular, ya, bagus. Ular, terus apa lagi? cicak gimana Ustaz? Ya, cicak belum. Anjing, Oh, anjing oke, hitam, khususnya anjing yang hitam. buas, Ya, yang buas-buas ya. yang Ya. buas-buas, ya. Jadi ular, anjing hitam atau anjing kadang-kadang itu dari jin ya, bisa dari jin atau pengertian dari jin itu bisa berubah wujud menjadi makhluk tadi atau hewan tadi itu kerasukan jin kemudian mengganggu manusia. Sama-sama benarnya. Jadi intinya begitu. Jadi kalau kita pengen hidup ya yang bahagia, jangan lupa baca dua surat, surat An-Nas dan surat Al-Falaq khususnya dalam keluarga kita. Jadi kadang-kadang anak kita itu nangis terus bacakan ini ataupun doa-doa lain banyak itu. Ada doa yang khusus untuk anak kecil apabila rewel itu kalau nggak salah uiduka bi kalimatillah hitamati min syarri ma khalaq ya. Atau kalau tidak bisa baca surat Al-Falaq ini. Karena di sini ada kata-kata min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk Allah. Jadi apa-apa yang Allah ciptakan. Jadi makhluk Allah itu banyak ya, manusia, dari jin ya. Atau misalnya dari diri kita sendiri, ya kita nggak ngerti. Misalnya kita memuji anak kita, tidak menggunakan alhamdulillah, tidak menggunakan misalnya masya Allah ya. Kita muji, wah kamu pintar banget. Nah itu sebenarnya sudah masuk setan. Kita nggak sadar, itu namanya ain ya. Itu banyak. Jadi kita kagum pada anak kita ganteng, anak kita pinter. Nah itu kita nggak sadar mengundang setan untuk masuk ya, sampai segitunya loh, coba bayangkan. Atau kita melihat istri kita cantik, istri kita cantik ya kalau pas nggak pakai baju misalnya. Nah, itu kan itu itu bisa mengundang setan ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya gunakan asma Allah, jangan lepas dari zikir ya. Karena kalau kita detailing ya, detail banget, maka banyak kejadian-kejadian yang kita nggak sadar itu setan itu masuk ke dalam diri kita. Ya, makanya kita disuruh ya oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk selalu ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Dalam kondisi apapun ya. Mau misalnya mau berangkat kerja, mau misalnya dengan menggauli istri atau misalnya di apa? Sama anak-anak kita, sama keluarga kita, kalau ada sesuatu yang menggoda maka ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Itu ya, jadi godaan dikatakan al-falak di sini adalah gelap atau sesuatu yang terbelah, atau di sini dijelaskan bahwa al-falak itu subuh. Subuh itu adalah sebuah penantian dari kegelapan ke siang, itu namanya al-falak. Dan kita diajari ini adalah ruqyah. Jadi saya sarankan jangan dibiasakan minta ruqyah pada orang lain. Ini ruqyah dari Allah. Kalau kita pengen ru'yah diri kita, maka ru'yahlah pakai surat Al-Falaq dan Anas. Itu ru'yah untuk kita orang-orang beriman ya. Saya itu sedih ya. Memang di satu sisi boleh. Yang dimaksud ru'yah yang dibolehkan itu ru'yah syariah ya. Nah, tapi kalau seperti itu dilakukan artinya ketergantungan. Nah, ini nggak boleh. Kita itu oleh Allah sudah diajari ayat kursi, surat An-Nas, surat Al-Falaq itu baca tiap hari. Bahkan ditiup. Jadi kalau dalam hadis dikatakan ketika apabila seseorang di antara kalian masuk ke dalam kamar, maksudnya mau tidur, maka bacalah surat An-Nas 3 kali ya. Kemudian surat Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, ditiup. Kemudian habis ditiup diusapkan. Nah, gini. Ya. Itu artinya minta perlindungan dari godaan jin dan manusia tadi dan hewan-hewan ya. Hewan itu ada tikus, ada ular ya. Jadi tikus ganggu, ada ular ganggu, ada anjing ganggu. Maka jangan lupa bacakan surat Al-Falaq, Al-Ikhlas dan An-Nas dan ayat kursi. Ya, itu paling tidak begitu ya. Di surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi 4 lah. Kalau pengen lengkap lagi baca apalah surat Al-Baqarah yang bagian terakhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina dan seterusnya itu ya. Itu kalau pengen lengkap. Kalau 4 ini udah cukup. Ya, ini udah cukup. Nah, kalau kita misalnya di jalan marah-marah, maka cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi kita termasuk saya ya.
Kadang-kadang kalau disakiti orang itu gampang marah. Itu artinya apa? Manusia itu dibuat lalai oleh setan ya. Jadi makanya kita pentingnya berwudu ya. Paling tidak kalau kita marah itu kita cepat ingat, oh ya ini saya marah, ini Allah. Ingat pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Atau paling tidak kalau kita disakiti kita diam, oleh Allah dijaga. Contoh nih ya, saya pernah suatu saat ya ada kesalahpahaman dengan pengendara lain ya. Ya namanya di jalan raya itu kan ya, begitu ya, banyak setannya ya. Maka saya marah. Maka begitu saya marah, ya Allah menolong saya dengan cara saya duduk. Saya nggak ngomong apa-apa. Nah itu pertolongan. Ada kalanya Allah menolong kita, kita diam saja. Kita mau ngomong itu sulit. Nah itu pertolongan. Coba kalau kita menuruti hawa nafsu, kita akan marah. Nah kalau marah itu kan nggak ada habisnya. Ya kan? Orang mencari-cari. Lu salah, lu salah. Ya kan? Orang namanya marah itu kan emosi. Kalau emosi nggak ada kontrol. Kalau orang nggak ada kontrol kan semua keluar. Ya binatang-binatang keluaran. Apa? Cicak. Oh gajah. Semua dikeluarin. Ya kan? Namanya marah. Marah kan nggak terkontrol. Kalau kita terkontrol, oh iya ya saya tadi salah. Ya. Maka ketika kita berdoa, ketika keluar rumah berdoa, paling tidak Allah menolong kita dalam bentuk apa? Kita diem. Ya. Kita diem, kita nggak ngomong apa-apa, itu sudah pertolongan. Ya. Kita marah ketika disakiti, misalnya diserempet orang ya. Saya pernah ditabrak itu. Tapi Allah menolong saya dalam kondisi saya langsung duduk dan diem saja. Saya tidak ngumpat, mau ngumpat tuh sulit banget. Ya, itu pertolongan. Ya. Kalau pernah kita dikatakan ini, oh banyak lah. Semut ya, kalau semut mending ya. Dikatakan semut ya, saya juga kaget ya. Semut, gajah atau beruang ya. Kalau saya sebutkan asli saya nggak enak ya. Ya, kelelawar lu. Kampret ya Allah. Ya, akhirnya paling tidak saya bentak, hei. Habis itu pun saya juga aduh menyesal ya, ya Allah. Ngapain dituruti ya. Ya. Jadi makanya sering berdoa ya. Biasanya setan mudah masuk itu ketika kita capek, ketika kita lupa, ketika kita lelah, ketika kita emosi, ketika kita marah. Itu mudah sekali setan ini. Nah ketika kita setan masuk ke kita itu seolah-olah kuat banget ya. Kuat banget. Ya makanya kita harus sering-sering mohon pertolongan kepada Allah. Silakan kalau ada yang tanyakan, monggo.